Hai, kembali lagi bersama Miss Resi. Gimana kabar kalian semua? Miss Resi harap kalian semua baik-baik saja. Mari kita terus mendoakan keadaan kota kita, keadaan bangsa kita, bahkan keadaan bumi ini, di mana corona semakin merajalela. Dan Miss harap kita terus berdoa supaya pembelajaran jarak jauh kita ini tidak terus-menerus berlangsung lama, karena Miss kangen sekali dengan kalian. Tapi Miss berharap dengan pembelajaran kita melalui video itu dapat membantu kalian mengenai pemahaman yang baru, mengenai materi yang baru, di mana kita akan belajar mengenai bagaimana Allah memperbaharui kehidupan kita, khususnya memperbaharui dunia ini. Sebelum lebih jauh kita belajar bagaimana Allah memperbaharui dunia ini, alangkah lebih baiknya kita mempelajari satu hal, apa yang menyebabkan Allah memperbaharui dunia ini. Allah memperbaharui dunia ini disebabkan satu hal, yaitu dosa. Di dalam pembelajaran hari ini kita akan lebih dan lebih dalam mempelajari apa itu hakikat dosa, apa itu penyebab dosa, dan bagaimana jika kita telah melakukan dosa, apa yang harus kita perbuat. Kalau kita berbicara hakikat dosa, secara etimologi kita bisa melihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama dari sudut pandang perjanjian lama dan yang kedua dari sudut pandang perjanjian baru. Kalau dari sudut pandang perjanjian lama, dosa asal katanya adalah chata, yang artinya meleset dari goal atau tujuan utama. Dan yang kedua, di dalam bahasa Yunani, yaitu bahasa perjanjian baru, dosa berasal dari kata hamartia, yang kurang lebih sebenarnya artinya sama dengan apa yang dituliskan oleh perjanjian lama, yaitu meleset dari tujuan utama. Jadi kalau kita melihat dari dua asal kata tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa hakikat dosa adalah kegagalan manusia dalam mencapai tujuan, standar, dan rencana Allah dalam hidup manusia. Dan jika kita melihat dari Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai dengan yang kelima, kita bisa menyimpulkan bahwa hakikat dosa adalah tindakan atau perbuatan pemberontakan manusia terhadap hukum Allah. Di poin yang pertama tadi, Miss Resi sudah pernah menyebutkan bahwa hakikat dosa adalah kegagalan manusia untuk mencapai tujuan, standar, dan rencana Allah dalam hidup manusia. Lalu sekarang apa sih tujuan Allah menciptakan dan menempatkan manusia di Taman Eden? Di Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai 17, dinyatakan bahwa tujuan Allah menempatkan manusia di Taman Eden adalah untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ada satu peraturan sederhana yang Tuhan berikan kepada manusia. Peraturannya adalah jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu sekarang apa yang menjadi penyebab dosa itu sendiri? Kita akan belajar dari dua kisah di dalam perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Kejadian. Peristiwa yang pertama kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ayat yang ketujuh. Miss akan bacakan bagi kita semua di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat
bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dari kata memberi pengertian itulah itu yang menyebabkan akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat dan memakannya serta memberikan kepada suaminya, dan suaminya memakannya pula. Jadi dapat kita simpulkan dari peristiwa yang pertama, apa yang menjadi penyebab dosa, yaitu adanya keinginan manusia untuk melanggar apa yang sudah Tuhan perintahkan. Peristiwa yang kedua, kita dapat melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Di dalam peristiwa yang kedua, kita melihat bagaimana peristiwa Kain membunuh Habil. Miss akan membacakan sedikit peristiwa tersebut yang terambil dari Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-16. Miss tidak akan membacakan untuk kita semua, tetapi Miss akan membacakan mulai ayat yang ketiga. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dari ayat yang ketujuh, dari yang telah Miss bacakan untuk kita semua, di situ dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan Kain? Kain tidak dapat menguasai amarahnya. Kain merasa Tuhan lebih menyayangi Habil karena persembahan Habil lebih diterima oleh Tuhan. Dari peristiwa yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Yang menjadi penyebab dari dosa adalah manusia tidak dapat menahan amarahnya sehingga dapat melukai hati sesamanya. Sehingga kalau Miss bisa simpulkan kembali apa yang menjadi penyebab dosa, itu ada dua hal. Yang pertama adalah hasrat yang tidak terkendali, dan yang kedua adalah amarah yang tidak dapat kita kuasai. Lalu pertanyaan selanjutnya, Miss, di dalam peristiwa kejatuhan manusia itu kan ada iblis. Apa peran iblis sebenarnya di dalam kejatuhan manusia? Dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keempat sampai dan yang kelima katakan bahwa peran iblis di dalam dosa adalah dia hanya memutarbalikkan fakta dari hukum yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Nah, sekedar informasi buat kalian, kalau di Kejadian pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ketujuh digambarkan di situ bahwa iblis itu menyerupai ular. Pasti timbul pertanyaan di pikiran kalian, Miss, berarti ular itu iblis dong? Kalau kita baca secara cermat di ayat yang pertama, sebenarnya kita tidak boleh menyimpulkan bahwa iblis itu adalah ular. Tetapi karena
Nih, di ayat yang pertama Miss bacakan untuk kalian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi sehingga Miss bisa beritahukan kepada kamu sekedar informasi bahwa ular itu bukan iblis, tetapi ular memang Tuhan ciptakan sebagai hewan yang paling cerdik dari sekian banyak hewan yang sudah Tuhan ciptakan di darat ini. Dan iblis memakai cara atau sarana melalui hewan yang paling cerdik tersebut. Dari penjelasan Miss mengenai hakikat dan penyebab dosa, apa yang dapat kita simpulkan di dalam pembelajaran kita pada hari ini? Jangan pernah mempersalahkan iblis untuk setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Segala tindakan kita adalah hasil dari keputusan kita dan menjadi tanggung jawab kita. Maka ketika kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah, berdoalah, Tuhan ampuni aku telah berdosa. Akhir kata, mengambil tanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan akan mendorong kita untuk memperbaiki diri terus-menerus dan berbuat yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.